Emerson Royal akhirnya menceritakan masa sulitnya saat bermain di AC Milan. Ia mengaku sudah merasa aneh sejak pertama kali datang ke Italia pada 2024. Kini ia bermain untuk Flamengo. Emerson mengatakan ia sama sekali tidak merindukan atmosfer Serie A. Ia merasa lingkungan sepak bola Italia tidak cocok untuk dirinya. Menurutnya, keputusan meninggalkan Milan adalah langkah terbaik. Meski sempat tampil 26 kali, cedera betis pada 2025 membuat segalanya makin berat. Ia merasa publik dan media lokal terlalu keras menilainya. Emerson mengatakan media Italia punya pengaruh besar dan membuatnya tertekan. Setiap gerak-geriknya dikritik, bahkan menurutnya lebih parah dibandingkan kritik yang pernah diterima Cristiano Ronaldo. Setiap saya melakukan atau mengatakan sesuatu, orang-orang membicarakan saya lebih banyak daripada Cristiano Ronaldo, tapi dengan cara negatif. Saya merasa harus bekerja 2 kali lipat, tetapi tetap saja tidak diterima, ujar Emerson kepada Gazzetta dello Sport. Setelah cedera, hubungan Emerson dengan lingkungan klub makin memburuk. Ia sadar bertahan di Milan bukan pilihan tepat, lalu berdiskusi dengan keluarga dan agen untuk mencari jalan keluar. Ia sempat berharap bisa tampil seperti di Tottenham, namun situasi di Milan tidak mendukung. Karena itu, ia memilih pergi demi menjaga mentalnya. Meski mengakui Italia itu indah dan Milan klub besar, Emerson mengatakan ia tidak punya rasa rindu pada pengalamannya di sana. Ia justru lebih kangen bermain di Spanyol dan Inggris. Sekarang, Emerson merasa jauh lebih bahagia setelah kembali ke Brasil dan bermain bersama beberapa ex-pemain Serie A di Flamengo. Tidak ada alasan untuk merasa nostalgia. Hari ini saya merasa baik dan akhirnya bahagia lagi. Rasanya luar biasa bisa kembali dihargai, ungkap Emerson Royal dengan tegas. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri mengungkap fakta menarik soal karirnya. Ia mengaku pernah memiliki kesempatan melatih Inter Milan atau Real Madrid sebelum akhirnya kembali ke Juventus. Allegri menceritakan bahwa 2021 ia harus membuat keputusan besar dalam satu malam. 3 opsi nyata ada di hadapannya, Juventus, Inter Milan, atau Real Madrid. Semua orang tahu, pada tahun saya kembali ke Juventus, dalam satu malam saya harus memutuskan pergi ke Juve, Inter, atau Real Madrid, ujar Allegri. Legenda AC Milan Andriy Shevchenko menilai timnya sedikit lebih rentan jelang derby della Madonnina di San Siro Senin dini hari nanti. Menurutnya, Inter Milan yang kini dilatih Christian Chivo tampil lebih konsisten dibandingkan Milan. Shevchenko mengatakan kedua tim sebenarnya sedang dalam performa bagus, tetapi Milan lebih membutuhkan hasil positif karena masih memiliki beberapa kelemahan. Kekalahan ini di derby bisa mempengaruhi kepercayaan diri mereka di awal musim. Semua tim sedang bagus, tapi Milan lebih butuh kemenangan dan sedikit lebih rapuh dibanding Inter. Setiap kekalahan bisa menghambat progres dan mental mereka di awal musim, katanya kepada La Repubblica. Ia juga memuji Inter yang dinilainya berkembang pesat di bawah Christian Chivo. Inter tampil lebih solid dengan skuad yang tetap kuat dan bahkan bertambah kualitasnya. Hal ini memberi mereka keuntungan menjelang derby. Di awal musim ada beberapa keraguan, tapi sekarang Inter jadi tim yang berbeda. Skuad mereka tetap utuh dan semakin kuat. Chivo punya visi permainan yang jelas. Mereka termasuk favorit juara, ujar Shevchenko. Awal pekan ini di Serie A menghadirkan big match della Madonnina, Inter versus AC Milan. Hasil laga ini penting karena Inter bisa makin kokoh di puncak klasemen jika menang, sementara Milan bisa menyalip mereka jika berhasil meraih 3 poin. Inter saat ini mengumpulkan 24 poin, sementara Milan 22 poin. Pertahanan kedua tim sama-sama kuat dan juga sama-sama memakai formasi 3 back dan punya pertahanan solid. Inter kebobolan 12 gol dari 11 laga, namun sudah kalah 3 kali. Sementara Milan lebih rapat, mereka baru kebobolan 9 gol dan hanya kalah sekali. Kiper AC Milan, Mike Maignan menjadi salah satu kunci. Ia punya persentase penyelamatan 73,5% dan mampu mencegah peluang bahaya lebih baik dari standar. Milan juga hanya kebobolan 1 gol saat menghadapi tim-tim besar seperti Roma, Napoli, Bologna, dan Juventus. Tantangan selanjutnya menghadapi serangan terbaik di Italia milik Inter Milan.
Selain itu, lini tengah akan menjadi area pertarungan penting, di mana Inter mengandalkan Hakan Çalhanoğlu didukung Frattesi, Sušić, Zielinski, dan Barella. Meski Mkhitaryan kemungkinan absen karena cedera, Çalhanoğlu layak diwaspadai karena sudah mencetak 5 gol di Serie A. Di sisi lain, AC Milan mengandalkan Luka Modric yang akan mengatur permainan dengan bantuan Rabiot, Loftus-Cheek, Ricci, dan Fofana. Sayangnya, Ardon Jazari masih belum fit 100%. Sementara itu untuk lini sayap, Inter punya Federico Di Marco dan kemungkinan Matteo Darmian menggantikan Dumfries yang cedera. Sementara Milan akan mengandalkan Alexis Saelemaekers dan Davide Bartesaghi yang kini lebih dipercaya dibandingkan Pervis Estupiñán. Perhatian utama ada pada lini serang yang dihuni oleh Lautaro Martinez dan Rafael Leao. Inter adalah tim paling produktif musim ini dengan 26 gol. Lautaro mencetak 4 gol dan mulai kembali menemukan performa terbaiknya. Ia juga punya rekam jejak bagus di derby, yakni mencetak 9 gol dari 20 pertemuan. Leo juga memiliki 4 gol musim ini dan kerap jadi pembeda untuk Milan, terutama lewat serangan balik. Ia sudah terlibat dalam 7 gol Milan melawan Inter, 3 gol dan 4 assist. Selain keduanya, ada juga pemain lain yang bisa jadi penentu. Mereka adalah Ivan Boni dari Inter dan Christian Pulisic dari Milan. Keduanya sama-sama mencetak 4 gol sejauh musim ini. Derby della Madonnina antara AC Milan dan Inter besok malam bakal jadi panggung spesial bagi pemain-pemain jebolan akademi kedua klub. Gazzetta dello Sport menyoroti bagaimana para talenta muda ini bermimpi tampil di laga besar yang penuh gengsi tersebut. Dua pemain 19 tahun jadi sorotan utama. Mereka adalah Davide Bartesaghi dari pihak Milan dan Pio Esposito dari pihak Inter. Keduanya berpeluang besar mencatat debut di derby Serie A. Momen yang berat tapi sangat membanggakan. Bartesaghi diperkirakan akan tampil sebagai starter di bek kiri Milan dan berduel dengan Carlos Augusto yang kemungkinan menggantikan Dumfries. Sementara itu, Esposito kemungkinan mulai dari bangku cadangan tapi tetap punya peluang untuk bermain. Davide Bartesaghi merupakan bek kiri yang mencuri perhatian sejak pramusim di Amerika Serikat, berpotensi menjalani debut starter di derby setelah sebelumnya hanya bermain 2 menit di Coppa Italia. Sementara Pio Esposito, striker muda yang pernah mencetak hat-trick melawan Cagliari, ia merantau sejak kecil demi mengejar karirnya di Inter. Selain dua debutan itu, derby juga akan menghadirkan 2 lulusan akademi yang sudah matang. Mereka adalah Matteo Gabbia dan Federico Di Marco. Gabbia kini menjadi pilar penting di pertahanan Milan di bawah Massimiliano Allegri setelah melalui perjalanan panjang menuju tim utama. Fans Milan tentu masih ingat sundulan Gabbia di menit ke-89 yang menghentikan tren kemenangan Inter musim lalu. 2 dari 3 gol di pertandingan itu dicetak oleh pemain asli akademi, Gabbia dan Di Marco. Bukti bahwa darah lokal selalu punya tempat spesial di laga derby. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.